Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lillah kana Allahu lah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita waktu untuk sama kita mendengarkan bagaimana kita menyempurnakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui masail sehingga sempurna ibadah-ibadah kita. Maka kali ini pelajaran yang minggu sebelumnya adalah al-miyahul lati yajuzu biha tathhir sab'u miyahin. Jadi kata kitab ini, air itu yang boleh dipakai digunakan untuk bersuci ada 7 macam. Semalam sudah disampaikan. Yang pertama adalah ma'us sama, air hujan. Kemudian wa ma'ul bahar, air laut. Wa ma'un nahar, air sungai, ya. Wa ma'ul bi'r, air sumur. Wa ma'ul ain, air mata air. Wa ma'ul salaj, air es. Wa ma'ul barad, air embun. Inilah. Kemudian kita sampaikan juga dalil-dalil mengenai air hujan, air laut berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita beralih kepada air ditinjau dari 4 macam, ya. Ada 4 macam air menurut penggunaannya, ya. Yang pertama, tahirun mutahhirun ghairu makruhin, ya. Air yang suci zatnya, kemudian apabila digunakan mensucikan yang lain dan dipakai tidak makruh, ya. Wa huwa ma'ul mutlak. Inilah yang disebut dengan juga air mutlak, ya. Al-ma'ul ladzi yarfa'ul hadatsa wa yazilul najasa huwa al-ma'ul mutlak. Wa ikhtalafa fi haddihi faqila huwal 'ari 'anil qayyudi wal idafatil uzmah. Wa hadza huwa sahihi fir rawdah wal muharrar wa nassun alaihi as-safi'i wa qawluhu an qayyudi kharaja bihi mathalu qawlihi ta'ala mimma immahin al-mursalat isrun mimma indafik at-talaq as-sittah. Wa qawluhu al-idafatul uzmah kharaja bihi mathalu ma'ul wardi wa nahwuhu wa taraza bil idafatil uzmati an idafati ghairil uzmah kama nahri wa nahwuhu fa innahu la takhrujuhu hadzal idafa an kaunihi yarfa'ul hadatha wa yazidun najasa li biqa'il itlaq alayhi wa qila al ma'ul mutlaq wal baqi ala wasfil khalaqathu wa qila ma yasma ma'un
wa sama mutlaqan li anna al-ma'a idza attala'a insarafa ilaihi wa hadha ma zakarahu Ibnu Salah wa tabahu an-Nawawi alaihi syarhil muhadzab. Artinya kita membahas tentang air yang suci, kemudian mensucikan yang lain, dan tidak makruh apabila digunakan. Ini juga disebut dengan air mutlak. Air mutlak itu air yang menghilangkan najis dan menghilangkan hadas. Selebut lari itu namanya air mutlak. Wa ikhtalafa fi hadhihi, para ulama berbeda pendapat dalam definisinya. Faqila, satu pendapat, wal ari anil qayyidi, sepi daripada ikatan-ikatan. Wal idafatul uzmah, dan penambahan-penambahan yang penting. Wa hadza huwa sahih, dan definisi inilah yang sahih sebagaimana tercantum dalam buku Raudhah wal Muharrar dan ditetapkan nasnya oleh Syafi'i. Dan perkataannya yang pertama yaitu al-qayyudu kharaja bihi mithlu qoulihi ta'ala mimma'in mahin. Perkataan yang pertama yaitu al-ari anil qayyud, ya, sepi dari ikatan, mengecualikannya penambahan kata yang terikat seperti itu dikecualikan daripada mimma immahin dan kata mimma indafik. Ya. Wa qauluhu, dan yang kedua adalah penambahan yang penting, yang perlu, mengecualikan daripada penambahan kata seperti itu, seperti ma'ul ward wa nahwuhu wa tarajal idafal azma, dan penambahan yang penting itu mengecualikan penambahan yang tidak penting. Jadi ada yang penting, ada yang perlu terikat dia, ada yang tidak perlu, seperti ma'un nahar atau sebagainya. Maka kata sungai itu melepaskan, terlepas daripada keberadaan air yang menghilangkan najis dan hadas. Jadi dia bisa disebut ma' juga. Dan ini juga disebut air mutlak. Dan pendapat yang lain, air mutlak itu adalah air yang tetap menurut semula asal kejadiannya, ya. Al-ma'ul mutlaq wal baqi ala wasfi khalaqathu. Air yang tetap menurut semula asal kejadiannya. Dan juga ada takrib yang lain, wakila ma yasma ma'un. Artinya apa saja yang boleh disebut air, apa saja yang disebut air, maka itu air mutlak, ya. Jadi ada di sini 3 definisi daripada air mutlak. Yang pertama, al-ma'ul ladzi yarfa'ul hadasa wa yazilun najasa, yaitu air yang menghilangkan hadas dan menghilangkan najis. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah al-mutlaq huwal baqi 'alal wasfil khalaqathu, yaitu air yang tetap menurut semula asal kejadiannya.
Nah, itu yang kedua. Nah, macam mana air cair disebut dari semula tetap cair seperti mana bening kita lihat. Nah, kalau kita masukkan kepada wajan maka seperti wajan itu. Nah, itu. Kemudian ada juga yang mengatakan air itu mayasma'an, sesuatu atau apa saja yang boleh disebut air. Jadi ada 3 takrif yang diberikan ya di dalam buku ini, Kifayatul Ahyar. Yang pertama tadi al-ma'ul ladzi yarfa'ul hadatsa wa yazilun najas. Yang kedua adalah huwal baqi ala wasfi khalaqathu. Yang ketiga Allah sama mutlaqon ya. Ma yasma'an ya. Sesuatu yang boleh disebut air. Nah, itu yang pertama mengenai takrib. Kemudian di dalam bacaan tadi ada dua kandungannya. Air mutlak itu satu namanya adalah ari anil qayyud. Tidak dipengaruhi apa-apa. Ya. Atau tidak terikat kepada apa-apa. Itulah ma' mutlak. Ya. Kecuali katanya air mimma immahin. Ma immahin. Itu terikat dengan mahin. Apa artinya mimma immahin? Air yang muncrat. Air yang tersendat-sendat keluarnya. Namanya ya biasanya ini sperma laki-laki, mimma immahin. Jadi itu adalah termasuk ya air mutlak. Jadi bukan najis itu, sperma itu. Ya. Seperti mana juga mimma indafik. Surat At-Tariq ayat 6. Air yang hina. Jadi di situ air yang hina terikat dengan kata hina. Terikat dengan kata hina. Jadi di sini yang bagi bertanya ari anil qayyud, kosong daripada ikatan-ikatan. Nah, tak ada ditambah-tambah. Al-ma' itu al-mutlaq. Kecuali 2 katanya. Ada terikat dia. Tapi air mutlak itulah mimma immahin dan mimma indapi. Jadi air spermanya laki-laki itu adalah suci. Ya. Tapi kita anggap sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah air yang hina. Namanya saja hina tapi air mutlak. Jadi kalau sperma itu air najislah kita semua ini. Jadi itu maksudnya. Jadi ma'im mahin terikat dengan kata mahin. Ma'in dapik terikat dengan dapik. Jadi kosong daripada itulah air mutlak. Ini terikat dia dikecualikan. Jadi sperma itu air yang muncrat daripada kemaluan laki-laki itu adalah air mutlak. Ya, bukan najis itu. Walaupun disebutkan air yang hina, sebutannya saja. Inilah ari anil qayyud, sepi daripada ikatan-ikatan. Itulah maksudnya ma'un bahasa Arabnya. Air. Jadi enggak ditambah, enggak dikurang, enggak tambah-tambah. Itu nama air mutlak. Air
Kalau ditambah, ada tambahnya betul-betul. Ma'um mahin, ada tambahannya. Kemudian ma'im dapik, ada tambahannya. Itu kekecualian. Nah, dikecualikan sebagaimana di dalam surah Al-Mursalat ayat 20 dan ayat At-Tariq ayat 6. Nah, jadi itu namanya ari anil qayyud. Ya, tidak terikat, tidak ada ikatan-ikatan. Nah, berdiri sendiri dia. Nah, ini namanya air mutlak. Kemudian yang kedua al-idafatul uzma. Penambahan kata yang perlu. Jadi seperti mana air kapur barus. Maka penting dia kapur barus terikat dengan air. Maka kata kapur barus terikat dengan air. Kalau tidak, dia tidak berarti, balik kepada air mutlak. Nah, jadi penambahan kata air kapur barus. Kapur barus itu terikat dengan kata, itu penambahan yang harus ditambah kepada ma' atau air. Penambahan yang perlu. Ya, karena untuk ya, kalau air kapur barus itu, maka dia mempengaruhi keberadaan air. Merubah air menjadi bau barus. Ini ikatannya. Ini maksudnya al-idafatul uzma. Ya. Kecuali katanya ma'un wardin, air mawar. Ya. Karena kata-kata mawar tidak mempengaruhi keberadaan air yang menghilangkan hadas dan najis. Nah, karena mawar itu bukan menghilangkan keberadaan air itu, menghilangkan najis dan hadas dan najis. Jadi wardin itu, ma'un wardin itu kecuali. Ada juga yang ketiga sebenarnya, penambahan kata yang tidak perlu. Ya. Seperti mana kata air sungai. Air sungai. Air sungai, maka kita lihat kalau air sungai itu tidak mempengaruhi air. Karena kalau sering orang katakan air karena dia berasal dari sungai, orang paham sudah. Jadi kata sungai tidak merubah keberadaan air yang menghilangkan hadas dan najis. Sedangkan kata sungai itu tak perlu. Jadi ada tiga sebenarnya ya. Ari anil qayyud, sepi daripada ikatan-ikatan, itulah air mutlak yang kita gunakan untuk wudu itu. Kemudian yang kedua adalah al-idafatul uzma, yaitu penambahan yang penting. Kalau tidak, tak berubah dia. Ya, penambahan yang penting. Karena menamakan air itu kekhususannya di situ. Ada yang ketiga al-idafatul ghairu uzmah. Penambahan yang tidak perlu. Karena penambahan itu tidak merubah kualitas air yang menghilangkan hadas dan najis. Inilah tentang pembahasan air yang pertama. Air yang suci zatnya, kemudian digunakan mensucikan yang lain,
dan apabila ya tidak makruh untuk memakainya. Inilah yang kita pakai ketika berwudu. Jadi macam-macam air itu. Ada air kopi, akan tambah dia. Kalau kita lihat air kopi itu mempengaruhi air. Nah, berarti kopi itu mengikat kepada air. Itu termasuk di mana itu? Penambahan yang penting. Ada air kelapa. Air kelapa. Itu terikat dengan kelapanya, nggak bisa. Memang itulah kekhususan daripadanya air kelapa. Bisakah digunakan untuk wudu? Air kelapa? Air kopi? Air kopi tak bisa karena sudah merubah sifat, merubah warna, merubah zatnya. Adapun air kelapa, macam mana? Bisa untuk berwudu itu. Air kelapa. Dia suci, tapi tidak mensucikan. Nanti coba dulu ambil air kelapa itu, teteskan. Pasti ada di sini lengket-lengket. Dia suci, ya air kelapa, tapi tak mensucikan. Dipakai boleh. Boleh dipakai. Tapi tak mensucikan. Masa kita mencuci pakai apa? Tak boleh mencuci pakaian dengan air kelapa. Pemanya banyak air kelapa. Teh manis, air manis atau teh manis? Tak boleh. Ya, sama dengan air kelapa. Itu. Jadi begitulah hebatnya Islam ini ya. Dia mengkaji sampai ke akar-akarnya. Tak ada yang menerangkan seperti ini kecuali di dalam Islam. Bahasan ini hanya ada di dalam Islam. Inilah hebatnya Islam. Jadi kita membicarakan makhluk Allah, itu air. Boleh tanya? Tadi sperma kan tidak najis kan? Ya. Terus kalau yang majid itu kan ada. Oh ya. Ini apa? Ada sebelum apa dia? Ada yang putih, ya. Itu sebelum pada awalnya keluar dia itu, ya. Dia yang pertama-tama keluar itu najis, ya. Itu najis. Tapi spermanya tak najis. Tapi najis ringan. Macam mana menyucikannya? Cuci, wudu, selesai. Kalau lengket di dalam celana kita, percikkan. Jadi najis ringan dia. Dia najis ringan. Itu termasuk airnya. Masuk dalam bahasan ini seperti mimma'in mahin, mimma'in dafik itu ya. Jadi di awal-awal ketika ya kemaluan laki-laki apabila dia aktif, dia keluar di awal itu. Jadi itu najis itu, tapi najis yang ringan. Tapi spermanya tidak. Spermanya tidak. Yaitu air suci, tapi disebut dengan air hina. Hanya sebutan saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita lihat memang tempatnya hina.
sang kuat dengan itu. Jadi mau Allah ini mensucikan kita. Begitu hebatnya air ini mensucikan kita, ya. Tapi ia lebih hebat daripada yang menciptakan air. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita membahas sesuatu makhluk, maka kita harus sampai kepada yang menciptakan makhluk. Kalau tidak sia-sia, enggak ingat kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi air ini ya sesuatu makhluk Allah yang kuat. Ya, lebih kuat daripada api. Lebih kuat daripada besi. Lebih kuat daripada gunung. Ada jas air lagi, itu langit. Begitu hebat-hebatnya makhluk Allah itu, yang lebih hebat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ya, dalam rangka inilah ya penyampaian masail kita, agar kiranya kita lebih hati-hati di dalam bersuci, karena bersuci ini adalah kunci sebelum sholat. Kalau tak sah bersucinya, maka sholat kita tak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sama hukumnya antara sholat dengan berwudu, bersuci itu. Ya, kalau sholat kita wajib fardu ain, maka bersuci itu adalah fardu ain. Setiap orang. Jadi enggak ada umpamanya satu orang berwudu lalu lepas yang lainnya, enggak ada itu. Fardu ain setiap kepala untuk bersuci agar ibadah kita ya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pendek ya dari bahasa terlanjutan daripada kitab Al-Ahyar karangan daripada Al-Imam Taqiyuddin Abi Bakar Muhammad Husaini ya. Ini di Muslim Damaskus ya. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita ya. Bahasan-bahasan tentang nanti akan kita lanjutkan lagi ya mengenai air. Masih air juga ya. Tapi yang makruh tadi, yang tidak makruh, ini yang makruh. Minggu depan kita akan sampaikan ya, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa ta'ala kita memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan, kelapangan waktu, dapat kita ya berjumpa lagi minggu depan. Mari kita doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.